Jumpa kembali dengan channel Diseminasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Terima salam kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam agro inovasi. Sedang berada di lokasi budidaya bawang merah kelompok tani rukun di Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini adalah hamparan bawang merah yang cukup luas dan sekaligus juga merupakan media diseminasi dan pelaksanaan sekolah lapang SL oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sleman. Ya, seperti apa, teknologi apa saja yang diterapkan dalam budidaya bawang merah ini, ya, dan ini kita tahu merupakan media diseminasi. Kita akan tanya langsung kepada petaninya, ya, Pak Janu Rianto. Beliau adalah kelompok tani rukun. Ya, seperti apa? Yuk, mari kita temui Pak Janu. Assalamualaikum Pak Janu. Waalaikumsalam. Pak Janu, Pak Janu Rianto, apa kabar? Baik, sehat Ibu. Alhamdulillah, lama tak jumpa ya kita ya. Iya. Ya. Sekarang kita jumpa di lahan pertaniannya Pak Janu Rianto, ya, petani inovatif, ya, di desa sini. Dan Pak Janu, kita lihat ini kan lokasi hamparan bawang merahnya tumbuh begini bagus. Dan ini juga lokasi SL ya? Ya. Nah, SL-nya Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Pak, ini bagus banget nih, apa namanya, tumbuhnya ini bawang. Teknologinya apa aja nih Pak? Bisa di-share dulu nih ke kita, yang mulai dari varietasnya, kemudian teknologi yang diterapkan sini apa saja? Siap, ya. Untuk varietasnya ini tajuk, sehingga memang saya mencari yang lebih adaptif dan tahan akan hujan. Kita ambil tajuk. Lalu untuk perlakuan tanahnya, saya gunakan kultivator, saya beri dolomit, saya beri trichoderma untuk agar mengurangi fusarium yang moler nanti akan terhambat, seperti itu. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi molernya ini minimalis. Mudah-mudahan nggak ada moler nih. Mudah-mudahan. Kalau aja pun di bawah ambang batas tidak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Ya. Dan juga kami menggunakan namanya Refugia. Untuk pengendalian alami ya. Juga dengan likat kuning. Likat kuning. Nah, jadi kalau dia masuk terhalang di Refugianya. Ya, Refugianya. Okay. Kalau dia lolos dari Refugia, dia akan terkena di likat kuning. Likat kuning. Nah, ini banyak sekali kelihatannya ya. Banyak sekali yang nempel nih. Likat kuning. Ya. Nah, ini apa nih Pak? Ini untuk mengukur apa nih? Kelembaban? Ya, ini untuk mengukur pH tanah ya. pH tanah itu harus diukur karena bagaimanapun sangat penting petani itu mengetahui kondisi keasaman tanah yang ada. Karena untuk menentukan pemupukan. Ini lalu kita juga gunakan temperatur suhu, juga kelembaban. Karena kalau suhunya terlalu panas juga tidak baik. Kalau misalnya kita mau mencepreh terlalu panas nggak baik. Juga kelembabannya itu kalau terlalu lembab tentunya menimbulkan jamur, baik jamur fusarium maupun antraknose. Sehingga memang kita perlu menyesuaikan antara pupuk yang akan kita berikan dengan tanah. Seperti itu. Luar biasa ya. Lalu ini apa lagi? Ini intensitas cahaya. Agar kita tahu penyebaran cahaya itu seberapa. Apakah ini bisa merata atau mungkin ada naungannya di daun atau apa. Bagaimanapun ini juga berpengaruh pada tanaman. Karena janganlah cuaca sama tanah sama tanaman itu harus menyatu. Nah,
Hebat kan? Nah, Pak Janu, petani keren. Suhu diperhatikan, Iya. kelembabannya. Jadi kalau mau memberi perlakuan, Iya. dilihat dulu ini ya Lihat dulu. pada temperatur berapa gitu Iya. ya. Kemudian pH, pH ini nanti terkait dengan pupuk apa yang akan diberikan atau bagaimana? Betul. Jadi kalau pH ini nanti pupuk apa yang akan kita berikan? Ini pH-nya berapa nih Pak? Ini pH-nya berarti 6,9. Oke. 6,9. 6,9 itu pH yang baik yang dikehendaki oleh tanaman. Oke. Karena bagaimanapun dengan pH yang baik, serapan tanaman ini pada unsur hara akan lebih maksimal. Oke. Sehingga pupuk yang akan kita berikan di sini akan terurai dan termakan semua. Oke, Karena terserah, keasamannya boleh ya. rendah. Oke. Seperti itu. Luar biasa ya. Ini benar-benar nih petani milenial yang modern sekali ya. Jadi apapun, jadi dengan penggunaan instrumen seperti ini, pemberian pupuk, kemudian pemberian perlakuan Semprot, penyemprotan obat, pengairan dan pengairan. dia akan Ya. tepat. Ini sudah umur berapa hari ini Bapak? Ini 27. 27 ya, Iya, satu bulan. kemarin kita kurang lebih. ukur tingginya rata-rata 40 cm. 27 hari tingginya 40 cm. Dan rata-rata bakal umbi itu rata-rata ada di 12. Oh, lumayan ya. Ada yang besar ya. rata-rata ada yang di lebih bahkan Ini tapi besar diambil ya. rata-rata 12. Ya. Wow, luar biasa ini. Seperti itu. Nah, ini karena memang segala sistem budidayanya ini dilakukan secara Iya. terukur tadi ya. Iya. Secara Iya. terukur sehingga penerapan teknologi untuk berapa pupuk itu dapat dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat. Ya, Ya, makanya ini kan mudah-mudahan. ini Bu, ini makanya pupuknya ini tidak pada kering. Ini masih hijau-hijau semua. Baik menandakan ini sehat. Sehat sekali, iya. Luar biasa ini. Kemudian ini kan juga ya wajar ya, karena tanaman ini hamparan tanaman ini digunakan sebagai media edukasi. Iya. Ya, Iya. media edukasi untuk SL nih. Iya, iya. Ini lokasi SL ini difasilitasi oleh Dinas Pertanian Betul. ya, dan Pangan Kabupaten Sleman. Ini luar biasa. Sistem SL-nya seperti apa Pak? Jadwalnya itu dan siapa saja yang mengikuti SL ini? Baik. SL itu kan sekolah lapang, sehingga kami menyiapkan lapang ini untuk teman-teman yang bersekolah, sehingga agar petani itu ini terdiri dari pesertanya ada petani yang mau kita ajak maju, mau kita ajak kedepannya mandiri untuk menuju kesejahteraan keluarga. Nah, makanya harus tahu betul, makanya di sini itu kita ajari dari olah tanah, penanaman, pemupukan, pengairan, perawatan hingga nanti panen. Dan ini ada 8 kali pertemuan. Oke. Seperti itu. Pesertanya petani. Jadi 8 kali pertemuan ini 2 bulan. Jadi Mulai dari awal ya? Iya, dari awal Wow. nanti sampai panen. Dari penyiapan benih. Oke. Seperti itu. Sip. Terima kasih. Pak Janu, cerita dong pertama itu mulai terlibat di kegiatan pengkajian BPTP sampai dulu juga sempat kita introduksi juga tentang budidaya bawang merah dengan TSS ya? Ya. TSS. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak, TSS dan juga dengan umbi. Ya. Nah, monggo Baik. Bapak ya. TSS itu kami kenal pertama kali juga dari BPTP. Kebetulan memang pada waktu itu kami masih ilmunya itu sangat minim, sehingga kami mendekat dengan BPTP untuk diberikan ilmu. Nah, akhirnya dengan segala ilmu yang diberikan BPTP itu saya bisa mengembangkan, saya bisa mengkaji terap lah kasarannya, Iya. mengkaji terap, sehingga saat ini saya sudah bisa menanam bawang merah dari TSS, juga bisa menanam bawang merah dari umbi. Ya, Dan juga luar teman-teman kami juga saat ini sudah banyak yang bisa. Itu berkat awal mulanya dari
BPTP. Alhamdulillah. Baik cara pemupukan, baik penanggulangan penyakit, hama dan sebagainya itu kami dapatkan dulu dari BPTP. ya. Jadi terima kasih sekali pada BPTP yang mana telah berjasa pada kami untuk petani sehingga segala ilmu, teknologi yang diberikan bermanfaat bagi kami petani itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Janu, senang mendengarnya. Artinya bahwa teknologi yang diintroduksi maupun yang didiseminasi oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian teradopsi dan adopsinya sustainable. Terima kasih, ini sesuatu yang membanggakan. Mudah-mudahan banyak petani yang menerapkan teknologi ini, apalagi dampak dari nanti SL ini ya, sekolah lapang ya. Iya, betul. Pak Janu, mudah-mudahan semakin banyak petani di Kabupaten Sleman mulai produksi bawang merah. Ya. Pak Janu ini juga salah satu penyuluh swadaya kan? Nah, penyuluh pertanian swadaya hebat ya tuh. Jadi kita bisa lihat lah, inilah percontohan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Sleman. Sangat membanggakan. Pak Janu, ngomong-ngomong nih kan ya, apa persoalan yang paling sering membuat galau para petani adalah tersedianya benih saat musim tanam tiba. Dan kita lihat benih itu ketika datangnya musim tanam itu harganya luar biasa tingginya. Nah, oleh karena itu kan gimana nih? Ada tidak nih strategi dari Pak Janu dan kelompoknya dalam upaya untuk menyediakan benih bawang merah agar kita bisa mandirilah teman-teman petani di Kabupaten Sleman ini juga bisa mudah mendapatkan benih dan tepat waktu. Nah, gimana Pak? Ya, jadi begini Ibu, saya sendiri pribadi itu sudah diberikan ilmu-ilmu bagaimana membuat atau memproses dari tanam bawang merah sampai menjadi benih oleh BPTP. Sehingga posisinya memang kami berusaha untuk Sleman ini bisa menyediakan benih. Syukur-syukur bisa Sleman mandiri benih. Amin. Nah, harapan kita makanya bersama. kami di dalam SL ini, karena setelah SL ini nanti Ibu ada pengembangan 10 hektar untuk peserta SL. Nah, kami harapkan dan sudah kami sampaikan difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Keren. Nah, itu nanti setidaknya 15% daripada hasil tanam itu nanti dijadikan untuk benih. Wah, supaya nanti kalau mau menanam lagi itu tidak harus membeli yang mahal. Sehingga nanti dengan harga benih yang mahal kita sudah bisa menyediakan sendiri, otomatis HPP-nya, harga pokok produksinya menurun. Sehingga kalau misalnya pas waktu panen harganya bawang merah agak murah, petani tidak merugi karena benih dari kita. Ya. Makanya penting sekali adanya edukasi dari teman-teman BPTP dan juga penyuluh-penyuluh untuk bagaimana petani bisa menciptakan benih itu sendiri. Ya. Membuat benih itu sendiri sehingga nanti Sleman bisa mandiri benih. Insya Allah kita harapkan bersama ya Pak Janu ya. Keren sekali ya perbincangan kita kali ini. Ya, tadi kita udah bicara tentang seperti apa cara pemupukan, treatment dilakukan dengan berbagai instrumen ya, alat yang digunakan tadi ya, mengukur pH, kelembaban, intensitas cahaya dan lain sebagainya. Kemudian ini luar biasa, ternyata petani telah menyiapkan ini strategi pengembangan ke depan. Apa itu? Adalah menyiapkan benih. Dan tadi Pak Janu telah menjelaskan dengan begitu keren ya, ke depan adalah kelompok yang tergabung di dalam kelas SL ini ke depan difasilitasi juga oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman untuk bagaimana strategi menyisihkan bagian dari produksi untuk benih. Ini baik, mitra Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Menarik sekali perbincangan kita kali ini. Ya, kita cukupkan dulu perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Terimalah salam kami, salam agro inovasi. Inovasi tiada henti dan pertanian maju, mandiri, modern.